Maafin aku. Mas, kamu janjikan mau nikahin aku. Kita berjumpa dalam Butuh Mata Ketiga, sebuah tayangan yang akan melibatkan Anda menjadi mata ketiga untuk menyaksikan kisah yang tragis dan dramatis di masa lalu. Pada awalnya rumah tangga Sinda dan Hadi amat bahagia. Sinda memiliki suami yang sangat menyayangi dirinya, penuh perhatian dan juga mencintainya. Hingga suatu saat datanglah wanita lain bernama Vina yang mengaku tengah mengandung anak dari Hadi. Seketika itulah runtuh kepercayaan Sinda terhadap Hadi. Sinda merasa seperti tengah ditimpa mimpi buruk. Ia tak percaya menghadapi hal ini ketika ia merasakan indahnya berumah tangga bersama Hadi dan seorang anak perempuannya. 15 dikurangi 80 sama dengan? Coba itu pakai jari. 35, Pak. Wah, kamu tepat sekali kan. Kamu pintar kamu ya. Coba dulu dong mamanya. Papa harus tes tadi ya. Iya, Pak. Mama kan sering ngajarin aku, Pak. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Indah, ngapain kamu kesini? Aku ingin menagih janjimu, Mas. Aku hamil. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Mas, kamu janjikan mau nikahin aku. Perempuan itu adalah Vina. Aku akuin, dia jauh lebih cantik daripada aku. Dia sempurna. Dan wajar kalau suami aku, Mas Hadi, jatuh cinta sama dia. Dan sekarang dia lagi hamil 3 bulan dari hubungannya dengan suami aku, Mas Hadi. Dan inilah titik kehancuran aku. Memang kenapa kalau dia hamil? Aku kasihan sama dia. Dia tuh miskin. Aku harus menikahi dia. Tapi bagaimana dengan kandunganku, Mas? Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Hadi bin Muhammad Kacung dengan saudari Vina binti Munaji Effendi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. saya terima nikahnya Vina binti Munaji Effendi dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Bagaimana para saksi semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Dapatkah Hadi membagi cintanya secara adil kepada Sinda dan Vina? Jangan kemana-mana, saksikan Butuh Mata Ketiga. Kehidupan bagai sebuah misteri yang tidak dapat kita tebak bagaimana isinya. Kemelut di kehidupan Sinda ternyata semakin lama semakin memuncak. Meskipun didera cobaan dari suaminya Hadi, namun Sinda ternyata tetap tidak menyerah. Termasuk di saat Hadi ternyata lebih memperhatikan Vina dibanding dirinya. Aduh mah, seneng loh hari ini papa Senang kenapa, Pak? dapat hasil USG. Ternyata anak kita laki-laki loh. Oh, Mama seneng dong. senang banget dong. Iya. Mama senang kan? Wah seneng banget mah.
Nanti di sana papa punya sesuatu kejutan loh, Ma, buat mama. Itu banget apa? Rahasia dong. Sekarang mama tutup mata ya. Ayo. Nah, rahasia. Iya. Sekarang mama buka matanya. Lihat, Ma. Apaan nih, Pak? Ini untuk sementara, Ma. Untuk tempat tinggal mama. Untuk mama dan baby tercinta. Kecil banget. Papa nggak kasihan apa sama janin kita? Ya, papa sih kasihan, Ma. Tapi kan ini untuk sementara aja. Baby juga pasti ngerti dong, ya baby ya. Gak mau, pokoknya mama pengen rumah yang lebih gede daripada ini. Ma, sabar ya sayang ya. Papa janji kok akan belikan rumah yang lebih besar dari ini. Gak mau. Papa mau beliin rumah buat aku yang lebih gede daripada ini, atau aku tinggal di rumah Sinda? Gak mau. Gue rasa apa yang gue ingin selama ini dari Hadi itu adalah hal yang wajar. Karena gue punya istri sahnya juga, sama seperti Sinda. Jadi wajar aja kan kalau gue minta dibeliin rumah oleh Hadi. Sekalipun dia tidak mampu membelikan gue rumah, setidaknya rumah yang sekalian ditempati oleh Sinda, gue juga punya hak atas rumah itu. Karena gue dan Sinda sama-sama istrinya Hadi. Jadi apa yang Sinda terima dari Hadi, gue pun harus memilikinya. Sejak Hadi menikah, Nggak pernah pulang. jangan main sama Andin lagi, nanti ketularan papanya nggak pernah pulang. Saya sangat kasihan dengan Andin. Dia sangat terpukul dengan semua masalah yang kami hadapi. Sampai-sampai tiap hari juga kami dihina sama tetangga. Dan yang lebih menyakitkan lagi, suami aku pulang membawa masalah baru. Mama, tadi Andin diledekin sama teman-teman. Kenapa sayang? Katanya Andin punya ibu dua, soalnya papa nggak pulang-pulang. Andin, saya kamu dengerin ya. Teman-teman kamu itu cuma pengen lihat kamu doang. Jangan dengerin. Sekarang kamu senyum, nangis lagi ya. Assalamualaikum. Pak, setelah ganti baju kita makan bareng-bareng ya, Pak. Mama udah masakin makanan buat Papa sama Andin. Aku udah makan di luar.
Oh iya, nanti Vina tinggal di sini. Sinda bagai tersambar geledek. Bukan hanya karena Hadi, sang suami yang dicintainya, harus menikah dengan perempuan lain, tapi karena Hadi juga harus mengajak Vina tinggal serumah dengan Sinda. Sinda juga tidak membayangkan apa jadinya jika dalam satu rumah ada dua wanita yang memiliki satu cinta. Dan apa saja yang dialami Sinda sejak kehadiran Vina. Pak, mau bicara? Mau anak kita lagi makan. Kenapa sih? Kamu harus bersikap seperti itu depan anak kita? Dan apa maksud kamu bilang Vina akan tinggal di sini? Kamu harus patuh sama saya. Enggak, Pak. Itu nggak mungkin. Kalau enggak, aku akan ambil jalan pintas. Titik. Istri mana yang mau di Bandung? Udah di Bandung, tinggal satu rumah pula. Istri mana yang bisa menerima semua ini? Aku gak sanggup menerima penderitaan aku. Saya ngerti. Sina pasti berat menerima semua ini. Tapi mau gimana lagi? Gue juga lagi hamil. Jadi wajar dong kalau gue minta tempat tinggal yang layak dari Hadi. Sekalipun gue harus satu rumah sama dia. Mama, yang sabar ya, Mama. Sebagai istri, gue harus menomorsatukan. Gue kan lagi hamil. Wajar dong kalau gue dapet perhatian lebih. Soal pindah kamar, gue rasa sih hal sepele kali. Bangun Sinda. Apa sih, Pak? Kamu pindah ke kamar belakang, Gi. Tapi, Pak, kamar belakang itu terlalu kecil. Aku tidur bener dengan Andin. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Cepat pindah ke belakang. Ngertiin dong, gue kan lagi hamil. Apalagi anak gue cowok. Ngertiin dikit dong. Vin, aku juga lagi hamil. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Cepat pindah ke belakang. Sayang. Sayang. Ayo, Om, kita pindah ya. Mas, Boleh, mulai sayang. besok Nih ya. isi pakaian yang ada di lemari itu udah Ayo, kemas Om. aja. Terus isi lemari itu
tuh nonton aku aja. Pasti sayang, saya akan tinggalkan semuanya. Bila perlu, ganti yang baru. Iya dong. Kalau perlu lemarinya juga diganti. Soalnya aku nggak bisa gitu deh bekas orang. Gatel gitu. Ngapain? Saya mau masuk ke dalam. Terus mau ngapain? Saya sama Andin mau tidur di kamar ini. Mulai sekarang, ini jadi kamar saya. Halo Andin, saya tidur di mana? Serah kamu. Kamu mau tidur di teras kek? Kamu mau tidur di kursi kek? Bahkan kamu tidur di luar sekalipun. Hati Sinda pedih bagai disayat sembilu. Ingin rasanya ia pergi meninggalkan kehidupan ini. Namun ada Andin yang harus ia jaga. Ada Andin yang bisa membuatnya terus bertahan. Sinda tinggal di rumahnya sendiri. Namun semakin hari justru ia merasa semakin tak nyaman. Layaknya seperti ia tinggal di rumah orang lain. Oh ya, ambil yang gue minum dong. Wow. Kamu makan yang banyak ya? Biar ada yang Makan yang banyak. Cek kandunganmu sehat. Ya, betul tuh kata ibu. Sinda, liatin. Bersihkan. Saya nggak suka kotor kayak gini ya. Ambil tempel. Ini lama banget. Cepet. Lama banget sih. Cepetan, udah kotor nih. Udah betah banget sih ngeliatnya. Udah makan. Terusin makan ya. Bersihin. Bersihin itu. Enak ngepel. Andin tuh gak ada kerjaan sih. Jadi wajar lah kalau gue nyuruh dia nyuci. Itu pun kalau mereka masih mau tinggal di sini. Kalau mereka nggak mau, ya udah mereka pergi aja dari sini. Hadi pun udah gak sayang kok sama mereka. Astagfirullahaladzim. Andin, kamu nyuci baju siapa? Baju Ibu Farida sama Tante Vina, Ma. Vina, kamu keterlaluan. Kamu nggak apa
gara-gara mama kamu jadi seperti ini. Andin kan suka sayang sama mama. Vina mah keterlaluan. Gak sepantasnya dia perlakukan kamu seperti ini, nak. Aku pasrah dengan semua ini. Tapi aku nggak tega saat melihat Andin. Meskipun Sinda sering tersakiti oleh Vina, istri kedua Hadi, namun cinta Sinda terhadap Hadi tak pernah luntur. Bahkan Sinda menuruti keinginan Vina. Sinda harus bekerja untuk menambah penghasilan bagi suaminya yang berprofesi sebagai supir taksi meskipun Sinda sedang hamil. Wah, lo bisa parkirin nggak? Aduh, Mas, maaf ya Mas. Wah, ya. mobil gua Maaf, hati Mas. macet. Aduh, Mas, saya minta maaf ya Dasar Mas. cewek lo lagi hamil. Ya Mas, saya minta maaf ya Mas. Ngomong cewek awas lo. Siapa yang ngizinin lo parkir di sini? Maaf Pak, maaf Bang, saya cuma mau nyari uang aja Bang. Ini wilayah gua. Tanpa seizin gua nggak ada yang boleh parkir di sini. Maaf Bang, saya cuma mau cari uang. Saya nggak tahu Bang, maaf ya Bang. Mana uang lo? Cepat! Mana uang lo? Cepat! Jangan Bang. Cepat! Bang, jangan. Bang. Au. Au. Aku rela melakukan semua itu demi Mas Hadi. Karena aku ingin dia kembali kepada aku. Dan Vina selalu menghalangi aku dengan Mas Hadi. Dan aku yakin Mas Hadi masih punya sisa cinta buat aku. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan bisa meraih Mas Hadi kembali kepada aku. Suatu hari saat aku berdua dengan Vita di rumah, tiba-tiba aku mendengar jeritan dari kamar mandi. Sebentar. Panas gue udah disiapin belum? Udah kok. Kamu tinggal mandi aja. Udah aku siapin. Ya Allah, Vina. Gue sedih kalau ingat kejadian itu. Jatuh dari kamar mandi, buat gue kehilangan janin gue. Hadi sangat terpukul karena janin gue itu anak laki-laki yang diidamkan oleh Hadi.
Pergi dari sini. Pergi. Mama, jangan Andin, tinggalin kamu kesini. Andin, Ma. Mama. Udah, Andin. Gak usah disesali. Kamu diam aja di sini ya. Aku nggak habis pikir. Kenapa Vina tega menuduh aku mencelakainya? Dan dari dulu aku sudah duga kalau satu hari nanti dia akan mengusir aku dari rumah ini. Dan ternyata itu benar. Bukan gue gak suka sama dia, tapi dari awal gue datang aja dia aja udah kelihatan gak suka gitu sama gue. Lagian si Hadi lebih sayang kok sama gue daripada sama si Sinda. Aku nggak sanggup berpisah dengan Andin. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan aku hidup tanpa Andin. Dan setelah aku melahirkan seorang bayi perempuan, aku baru mempunyai kekuatan untuk mendatangi rumah itu lagi. Dan bagaimanapun juga, aku nggak bisa hidup tanpa Andin. Sayang, kamu besok beliin aku mobil ya? Iya sayang, aku nantikan kamu mobil kok. Kamu kan orang kaya. Beliin aku perhiasan juga ya? Iya, apapun yang kamu minta pasti akan aku belikan. Gimana suami dan anak saya? Suami sama anak lo udah gua usir dari rumah ini. Kamu ambil rumah ini. Dan udah kamu udah usir anak dan suami saya. Kamu keterlaluan. Sinda tersentak saat Vina menyatakan bahwa Andin dan juga Hadi tidak tinggal di rumah itu lagi. Bahkan Vina mengusir mereka. Hati Sinda cemas bukan kepala. Memikirkan kemanakah buah hatinya dan juga suaminya yang telah mencampakkan hidupnya itu pergi. Permisi Bapak, saya lupa tanya apa Bapak pernah melihat ini? Nggak tahu. Nggak pernah lihat apa ya? Makasih ya Pak. Pak, apa Bapak pernah melihat anak saya? Nggak tahu. Oh, ya, Pak. Iya. Ya, kalau gitu terima kasih ya Pak. Sama-sama.
Din, kamu kemana aja? Mama kangen sama kamu. Nah. Maafin Papa ya, Ma. Semua ini kesalahan Papa dalam meninggalkan kamu. Papa cuma bisa doang anak kita, Ma. Mau nggak Mama maafin Papa? Iya. Mama maafkan Papa. Bener, Ma? Papa sayang sama Mama. Kabarin, maafin Papa ya, Nak ya. Semua ini kesalahan Papa dalam meninggalkan kamu. Papa cuma bisa doang anak kita, Ma. Mau nggak Mama maafin Papa? Iya. Mama maafkan Papa. Bener, Ma? Hati Sinda seluas samudra. Meskipun hidupnya sempat dibuat hancur oleh Hadi, namun Sinda mampu merenda puing-puing kehancurannya dan membentuk cinta sejati yang abadi. Hadi pun merasa menyesal selama ini ia telah menyia-nyiakan cinta tulus dari istrinya. Semoga butuh mata ketiga kali ini bisa membuat kita sebagai mata ketiga lebih arif dan bijaksana dalam bertutur dan bertindak. Saya Desi Novianti beserta seluruh tim Butuh Mata Ketiga undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Karena selalu butuh mata ketiga untuk